Halo, selamat datang di video e-learning Bumet School. Dalam video e-learning kali ini, saya akan mengajarkan kepada teman-teman bagaimana cara membuat simple pagination seperti yang teman-teman dapat lihat sekarang. Di sini saya membuat simple pagination dengan menggunakan MySQL dan PHP. Oke, langsung saja. Sekarang, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah membuat database-nya terlebih dahulu di PHP MyAdmin. Kita buka tab baru, kita akan masuk ke dalam ruang aplikasi PHP MyAdmin. Nah, sekarang kita akan membuat database terlebih dahulu. Di sini misalnya namanya adalah karyawan. Oke, kita create. Ya, kita sudah berhasil membuat database dengan nama karyawan. Kita langsung masuk saja ke dalam database tersebut. Karyawan. Kita akan buat tabel yang pertama. Di sini kita membuat dengan nama karyawan. Nama karyawan. Di sini saya hanya akan membuat dua kolom, yaitu ID. ID ini sebagai auto increment dan primary, dan nama. Di sini saya beri type-nya varchar dengan length value-nya 255. Oke, kalau sudah, silakan di save. Nah, selanjutnya adalah kita akan melakukan insert data pada tabel nama karyawan ini. Jadi silakan teman-teman klik saja tabelnya. Maka kita akan masuk ke dalam sini. Kita pilih saja SQL. Kita pilih insert. Oke, kita akan insert. Di sini kita kosongkan, kemudian yang value kedua kita beri nama oke. Kita buat seperti ini, insert into nama karyawan yang kolomnya ID dan nama. Values-nya untuk yang ID kita kasih kosong, dan namanya yang pertama misalnya namanya adalah Ahmad. Ya. Kalau sudah, ini kita copy saja. Kita copy, kita paste aja di bawahnya. Ya, kira-kira kurang lebih 10 sampai 10. Nah, di sini misalnya kita rubah namanya biar tidak sama. Oke, kita klik go. Ya, maka kita sudah berhasil memasukkan sebanyak 15 nama atau 15 data pada tabel nama karyawan. Langkah selanjutnya adalah kita buat file atau dokumen PHP. Kita masuk ke dalam text editor PHP Designer, atau bisa juga teman-teman menggunakan text editor lain, misalnya seperti Dreamweaver atau Notepad++. Nah, silakan kita buat file baru. Kita klik menu file, kita pilih new, kita pilih HTML. Kita kasih title terlebih dahulu, simple pagination. Kalau sudah, kita simpan saja. Kita simpan tentunya di dalam folder exampp, di dalam htdoc. Di sini kita buat folder misalnya
myPagination. Kita simpan saja, kita masuk ke dalamnya, kita kasih nama index.php. Kalau sudah kita simpan, kita jalankan terlebih dahulu localhost myPagination. Oke, simple pagination. Oke, sekarang kita kembali lagi kepada text editor PHP Designer. Nah, ini adalah hal pertama yang kalian lakukan jika ingin menampilkan database. Yang pertama pastinya kita harus melakukan koneksi ke MySQL database. Caranya adalah MySQL connect localhost, root, username-nya dan password-nya kosong. Kemudian MySQL select db, kita pilih nama database-nya adalah saya lihat dulu di sini. Nama database-nya adalah karyawan. Oke. Ordai MySQL connect MySQL error. Oke. Untuk memastikan apakah dia sudah terhubung atau berhasil kita mengkoneksikan PHP ke database, jadi kita tambahkan ordai MySQL error. Nah, sekarang kita coba refresh. Oke, kalau misalnya terjadi kesalahan, maka nanti akan menampilkan pesan error. Nah, ini artinya kita sudah berhasil mengkoneksikan ke server database. Oke, selanjutnya adalah kita membuat tabel sederhana yang mana nanti kita akan tampilkan data-datanya pada tabel. Jadi di sini saya membuat tabel tr th nomor th nama karyawan tr td, misalnya saya isi dulu 1, td misalnya saya isi Reza. Oke, kita copy, kita buat 2 baris seperti ini. Oke, coba kita jalankan lagi. Nah, maka nanti hasilnya akan seperti ini. Di sini kita tambahkan saja style tabel border collapse, value-nya adalah collapse, th td border 1 pixel solid, padding 5 pixel. Oke, maka hasilnya kan seperti ini ya. Oke, selanjutnya adalah kita akan memulai bagaimana cara membuat pagination ya. Untuk membuat pagination sendiri, langkah-langkahnya dimulai dari kita menentukan atau mempersiapkan variabel-variabel yang dibutuhkan yang untuk membuat pagination. Jadi di sini di atas tabelnya saya buat dulu perintah membuka PHP. Di sini saya kasih nama konfigurasi. Jadi kita persiapkan variabel-variabel apa saja yang dibutuhkan. Nah, di sini saya membuat variabel
per page 2. Kemudian di sini saya membuat current page atau current page. Saya ketik 1. Kemudian di bawahnya lagi saya buat kondisi if iset tanda dolar underscore get page current page sama dengan tanda dolar underscore get page. Kita buat kondisi di dalamnya seperti ini. Current page sama dengan 2 kali lebih besar dari 1 tanda tanya. Lebih besar dari 1 maka kita pakai current page titik 2 1. Jadi kita buat seperti ini. Jadi ini maksudnya adalah jika current page-nya itu adalah 0, maka dia akan kembali lagi ke 1. Ini fungsinya adalah mencegah terjadinya error atau kegagalan dalam membuat paging. Nah, selanjutnya adalah kita akan mendapatkan jumlah data dalam tabel karyawan tadi. Nah, di sini saya akan membuat total data sama dengan kita menggunakan MySQL 6 rows. Oke, kemudian di dalamnya kita ketik saja MySQL query. Kita akan menampilkan datanya. Select bintang from karyawan. Oke. Sip. Jadi kita mendapatkan jumlah berapa data dalam tabel ini. Nah, di sini ada 15 data. Artinya kita mendapatkan nilai 15. Oke. Selanjutnya kita akan mendapatkan total page. Total page ini didapat dari total data dibagi per page. Total data dibagi per page kita bungkus dengan fungsi CIL. Jadi misalnya total datanya adalah 15, kemudian dibagi per page-nya adalah 2. 15 dibagi 2 akan menghasilkan nilai 7, sekian. Nah, fungsi CL ini adalah untuk membulatkan nilai ke atas ya. Artinya misalnya 7,8 maka akan dibulatkan menjadi 8. Nah, dalam kasus yang ini kita akan mendapatkan total page yang rumusnya adalah total data dibagi per page. Misalnya total datanya adalah 15. 15 ini nanti akan dibagi per page-nya 2. 15 bagi 2 hasilnya adalah 7, sekian. Nah, maka akan dibulatkan menggunakan CIL menjadi 8. Nah, selanjutnya adalah kita akan membuat perintah SQL untuk menampilkan si data. MySQL query. Select bintang from karyawan
limit per page offset. Oke, offset ya. Sekarang kita akan mendapatkan offsetnya. Jadi di sini kita buat saja offset, variabel offset. Offset ini adalah rumusnya cart page dikurang 1 dikali per page. Offset ini adalah awal data ya. Jadi kalau misalnya limitnya adalah 5, awal datanya 0, berarti akan menampilkan data nama karyawan dari 1 sampai 2. Dari 1 sampai 2. Offset ini adalah awal data. Jadi misalnya per page-nya adalah 2, awal datanya misalnya 0, maka akan mendapatkan data dari ID 1 sampai ID 2. Nah, sekarang adalah kita akan menampilkan langsung si datanya. Kita buat dengan looping while, kita ketik tanda dolar row sama dengan MySQL fetch array SQL kita langsung saja isikan di sini. Row ID dan row nama. Row ID, row nama. Ini kita hapus. Nah, jadi seperti ini. Row ID nama. Oke, sekarang kita simpan. Kita akan cek hasilnya seperti apa. Oke. Dia error. Baris ke-28. Ini from-nya kita ganti dengan nama karyawan. Nama karyawan. Oke, kita simpan, kita jalankan lagi. Nah, maka dia akan mendapatkan 2 nilai pertama. Ya, 2 nilai pertama. Selanjutnya, kita akan membuat pagingnya di bawah table city, ya. Jadi kita buat saja di sini perintah PHP. Kita buat dengan kondisi if if-nya adalah current page lebih besar dari 1, maka akan menampilkan echo ahref
pref index.php tanda tanya page sama dengan car page dikurang 1. Car page dikurang 1. Oke. Else echo kosong. Selanjutnya kita copy lagi yang ini. Kita copy, kita simpan di bawahnya. If current page lebih kecil dari total page, oke, maka di sini adalah page ditambah 1 pref and next. Preview pref and next. Oke, kita simpan, kita jalankan. Oke, ada yang salah. Pref oke. Kutip satunya kita ganti dengan kutip 2. Kita kasih slash seperti ini. Oke, kita simpan, kita jalankan lagi. Oke, body. Oke, next, pref, next. Oke. Kita kasih spasi di sini. NDSP. Oke, NBSP. Oke, maka kita sudah berhasil membuat paging sederhana seperti ini. Next. Oke, terima kasih sudah mengikuti video saya. Untuk yang selanjutnya, kita akan berjumpa lagi dengan video tutorial web programming yang lebih menarik. Sampai jumpa, selamat belajar, dan tetap semangat.